sekarang tuh bagaimana sih menghadirkan gamesnya? Ya tentunya game edukasi ini dalam pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu boleh kita lihat lagi nih. Ya, sekarang kita mau lihat dulu nih. Menurut Daryanto Bapak Ibu di tahun 1993 bahwa media yang kita gunakan dalam pembelajaran itu adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar yang fungsinya itu bisa memperjelas makna pesan yang akan disampaikan. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah siapkan itu dapat tersampaikan dengan baik dan juga sempurna. Ya, lebih sempurna lah gitu ya kan. Dan media dalam kawasan teknologi pendidikan merupakan sumber belajar yang berupa gabungan dari bahan dan peralatan. Nah ini yang menjadi dasar saya juga secara pribadi itu menganggap bahwa games itu bisa jadi media pembelajaran juga nih kan begitu. Dan Bapak Ibu tadi kan sudah pada setuju ya bahwa games edukasi itu perlu dibawa ke dalam kelas gitu. Nah jadi games adalah media pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi kita kan udah belajar tuh media itu apa. Nah sekarang game itu bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran kita. Poin pentingnya di sini Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran itu memerlukan media pembelajaran yang bisa diminati oleh peserta didik. Nah, di mana intinya dalam proses pembelajaran itu perlu sekali adanya variasi pembelajaran. Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu juga Bapak Ibu berminat gitu loh. Dan salah satu media pembelajaran yang menarik itu adalah game. Oke. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah ini ya, sudah paham Bapak Ibu bagaimana ternyata tuh media pembelajaran berupa game itu bisa Bapak Ibu menjadi variasi dalam pembelajaran kita. Banyak sekali guru-guru mungkin yang kadang-kadang tuh merasa bahwa itu membutuhkan waktu yang lama, itu pada akhirnya akan membuat ketinggalan pelajaran. Bapak, saya mau tanya nih, Bapak Ibu lebih pilih mana? Pilihnya Bapak Ibu habiskan semua materi, tapi anak Bapak Ibu tidak semangat belajar, bahkan tidak nangkap apapun yang Bapak Ibu sampaikan, dan Bapak Ibu selesaikan materi dengan tepat waktu, daripada Bapak Ibu boleh ketinggalan waktunya sedikit, tapi anak Bapak Ibu antusias, sehingga pada akhirnya mereka itu bahkan tuh pada akhirnya nanti akan belajar mandiri, belajar sendiri. Pilih mana nih Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu lebih memilih mendingan agak telat sedikit, agak ketinggalan sedikit pembelajarannya, lebih lama selesai, tapi anak-anaknya semangat belajar daripada Bapak Ibu selesaikan secepat mungkin, tapi anak-anak bahkan nggak suka, nggak senang. Nah, gitu dia. Jadi Bapak Ibu harus ini ya kita pikirkan sampai ke sana gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu game sebagai media pendidikan ini dalamnya itu harus punya syarat-syarat. Jadi artinya itu nggak sembarangan juga ya. Seperti tadi saya kan tadi ada sajikan kayak PUBG, Mobile Legend, bukan berarti itu yang kita bawa ke dalam pembelajaran kita ya. Supaya anak-anak senang terus Bapak Ibu bilang, "Oke, kita main PUBG hari ini 20 menit." Oh, bukan begitu ya. Tapi ada pembelajaran yang kita bawakan dalam game. Nah, yang pertama syaratnya beberapa. Ya, salah satu syaratnya Bapak Ibu dari sekian banyak yang sudah saya siapin adalah isi gamenya itu harus sifatnya mendidik bagi penggunanya. Penggunanya siapa? Siswa dong. Nah, berarti Bapak Ibu harus siapkan yang sifatnya mendidik. Nah, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu membuat pengguna itu harus berpikir dan terdidik dengan adanya game tersebut. Wow, ini luar biasa sekali. Ini ternyata game yang Bapak Ibu siapkan itu akan membuat mereka berpikir, ya kan? Dan ada ilmu di sana. Oh, jadi begini. Oh, jadi begitu. Oh, oke, saya salah. Oh, oke, saya benar. Oh, oke, ternyata bisa ya kan gitu ya. Jadi itu yang harus kita tangkap nih Bapak Ibu. Kemudian di dalam gamenya juga Bapak Ibu harus ada iringan musik yang mungkin gitu kan membuat penggunanya menjadi lebih terangsang untuk berpikir dan dapat menerima permainan yang dimainkan. Kenapa? Pada seyogyanya Bapak Ibu manusia itu pasti sangat suka dong yang namanya musik ya. Sekarang model musiknya seperti apa itu tergantung bawaan masing-masing. Ada yang suka modelnya rock, ada yang suka popnya, ada yang suka dangdut, ada yang suka blues, ada yang sukanya lain-lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi musik itu bisa membantu. Jadi dalam game kita cari juga game yang ada musiknya, itu perlu juga ya kan. Kemudian yang keempat nih, tampilannya itu dapat menarik pengguna untuk memainkan. Ya banyak sekali sekarang game web, game yang menyediakan permainan itu yang memang Bapak Ibu tuh warnanya aja udah cerah banget gitu ya kan. Terus kemudian ikon-ikonnya itu lucu-lucu banget. Nah itu ya akan merangsang juga motivasi anak untuk belajar. Mereka secara tidak sadar sudah berkompetisi ya kan dengan game tersebut sambil mereka nangkap nih ada materi di sana yang disajikan. Kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi nih. Nah pertanyaannya setelah kita udah tahu nih seperti apa gamesnya, lantas emang ada faedahnya ya?
Wah, tadi aja Bapak Ibu belum saya terangkan sudah pada bilang sangat penting. Faedahnya saya akan spill beberapa ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu bisa menggairahkan pemikiran dan kreasi anak. Wah, jadi anak-anak tuh mulai kayak apa ya Bapak Ibu, kayak hipnotis nih pikirannya untuk bisa bangkit gitu ya, karena mereka suka musik, gambar bergerak gitu ya kan, terus tebak-tebakan dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu faedahnya juga bisa membuat lingkungan bermainnya itu menarik ya, ini menarik maaf nih, yang menarik, aman, juga bahagia nih, bisa ditingkatkan, bisa meningkatkan kualitas belajar anak didik kita. Kemudian bisa meningkatkan nalar serta pengetahuan para pemain siswa-siswi kita tentunya mengenai info apa sih yang dapatnya saat memainkan game itu. Kemudian bisa dijadikan pembelajaran lebih memiliki makna hingga info atau ide baru yang diterima dapat bertahan semakin lama. Karena biasanya orang kalau udah semakin cinta tuh pelajarannya Bapak Ibu, itu tuh nempelnya makin lama ya, karena itu berkesan banget. Bapak Ibu pernah ngalamin nggak? Bapak Ibu ngajarnya itu seru banget, atau nggak usah nanti di Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sendiri ya, ketika Bapak Ibu berkesan sekali dengan gaya belajar yang baru itu nempel ilmu itu bisa lama gitu ya kan, dibanding dengan Bapak Ibu dipaksa tuh ngapal satu halaman, satu buku satu malam, itu mungkin hafal sampai besok pagi, ulangnya dapat 100, tapi coba 2 hari lagi, sudah hilang semuanya. Kemudian Bapak Ibu, gamesnya itu bisa memberikan informasi sebagai pengalaman dalam ambil keputusan. Wah, iya dong, karena anak kan akan memainkan, dia akan pilih mana nih, dia akan pilih ke arah kanan, kiri dan sebagainya, supaya mana memutuskan yang pas dan tidak mengulang kekeliruan yang sama, apalagi ketika mereka mengulang-ulang untuk mendapatkan jawaban yang pas gitu. Kemudian bisa dipakai juga sebagai fasilitas menilai hasil pembelajaran. Wah, seru banget ya. Karena faedahnya banyak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini berpikir bahwa unfaedah banget nih games, sekarang kita harus berubah haluan ya. Cepat-cepat nih Bapak Ibu. Khususnya buat sekarang nih, buat teman-teman yang sudah masuk dalam kurikulum Merdeka. Kalau saya sih belum ya Bapak Ibu, karena masih baru mau daftarnya nanti bulan Februari untuk IKM-nya. Itu kan Bapak Ibu sudah tahu ya, seperti semalam juga sudah diterangkan gitu Bapak Ibu ya. Kita tuh bagaimana tuh membangkitkan motivasi anak, bagaimana membuat anak-anak juga semakin bersemangat, bagaimana membuat mereka itu merasa nyaman gitu. Nah, hadirkan sesuatu yang baru. Siap Bapak Ibu ya? Besok nih siapin. Ya, kita lanjutkan lagi nih.